Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah bagian kedua dari neural network. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang arsitektur dari neural network, yaitu terdiri dari bagian input, bagian hidden, dan bagian output. Di mana pada setiap neuron, pada setiap yang dibulet-buletin ini ada bias dan fungsi aktivasi, tapi kecuali pada neuron input ya. Jadi di sini untuk di setiap neuron ada fungsi aktivasi dan ada bias. Di mana nanti fungsi aktivasi ini digunakan untuk menjaga agar nilai dari neuron tersebut terjaga antara -1 sampai 1 ya, seperti itu. Di mana fungsi aktivasi ini sudah tertulis yaitu ada 4 yang biasa dipakai. Ada tentang sigmoid yaitu biasanya dipakai untuk yang biner, ada tan hiperbolik yang biasanya digunakan pada beberapa kasus ya juga biner ataupun di non biner juga bisa, ada fungsi ReLU dan softmax yang biasanya dipakai pada CNN atau convolutional neural network. Nah, di sini yang perlu diingat kembali bahwa yang bisa di-customize atau yang bisa diganti dan bisa kita rubah-rubah adalah bagian hidden ya, bagian hidden. Jadi pada bagian hidden layer ini, pada bagian hidden layer kita bisa menentukan berapa layer yang mau kita pakai. Nah, di sini kalau yang tertera pada gambar itu adalah dua hidden layer ya. Dengan hidden layer pertama ada 3 buah neuron, sedangkan pada hidden layer kedua ada 2 buah neuron. Seperti itu. Dimana nanti untuk penghitungan pada setiap neuron itu menggunakan fungsi yang di bawah ini, yaitu adalah perkalian antara bobot dengan input yang sebelumnya atau layer sebelumnya ditambah dengan bias pada neuron tersebut. Nah, ini adalah proses ini dinamakan hingga ke bagian output itu prosesnya namanya adalah feed forward. Jadi kalau saya gambar garis ke sebelah sini, ini namanya adalah feed forward ya. Feed forward sampai dia ke bagian ke bagian output. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah sampai bagian output, tentu saja akan ada koreksi ya, akan ada koreksi pada bagian output sehingga kita nanti bisa mengupdate nilai yang ada pada vertex dan ada pada bias ya. Jadi yang diupdate, nah itu ada update update bobot ya, bobot pada vertex dan bias ya. Nah, update bobot dan bias ini berjalan, prosesnya adalah kebalikannya, yaitu kalau tadi proses feed forward dari depan ke belakang, dari yang sebelah sini ke sebelah kanan, kiri ke kanan, tapi kalau proses mengupdate-nya itu dari bagian belakang ke bagian depan ya, dinamakan kita sebut dia dengan back propagation ya, kita sebut back prop seperti ini ya. Nah, proses ini dimulai dengan apa? Proses ini dimulai dengan mencari selisih antara output dengan target ya. Jadi kan kita pada neural network kita sudah memiliki yang namanya target dari setiap data ya. Jadi ada bagian input, ada sudah targetnya. Sementara output kita berbeda dengan target tersebut seperti itu ya. Jika berbeda maka akan diupdate. Yang diupdate apa? Yang diupdate adalah bobot dan biasnya. Mengupdate-nya bagaimana? Jadi pertama kita mencari biasanya disebut dengan delta ya. Delta dari target dikurangkan dengan output ya. Nah, jadi seperti ini kita kasih mutlak aja. Jadi dia eh, apa? Dihitung berdasarkan target dengan output ya. Bagaimana kalau misalkan nilai targetnya ada lebih dari satu ya, lebih dari satu karena di sini kan nilainya satu ya. Kalau satu gampang ya, deltanya hanya ada satu. Nah, kalau misalkan outputnya ada dua, misalkan ini output ya, outputnya ada dua, maka yang digunakan namanya adalah cross entropy. Nah, cross entropy ini dihitung ya dengan sama, yaitu adalah karena dia ada dua output, pada kasusnya yaitu adalah kasus one hot encode ya. Jadi pada kasus one hot encode, maka kita bisa menggunakan cross entropy namanya ya, di mana cross entropy ini digunakan kalau memang dia lebih dari satu output ya, lebih dari satu output seperti pada kasus
pada kasus one hot encode. Misalkan di sini outputnya adalah harusnya 1,0 ya. Sementara output yang kita hitung sebelah sini, kita dapatnya adalah 0,8. Saya hapus dulu sebentar. Yang sebelah sini adalah 0,8 dan ini misalkan 0,7 ya. Jadi kan ini ada errornya, yang sebelah sini juga ada errornya. Kita menggunakan rumus cross entropy untuk mencari errornya sebagai apa itu nanti sebagai acuan untuk mengupdate ya. Cross entropy itu bagaimana? Ya bisa menghitung satu persatu atau bahkan bisa disilang ya. Jadi antara ini dengan sebawah, ini dengan sebelah sini itu cross entropy juga bisa. Jadi bisa dihitung meskipun lebih dari satu output ya untuk deltanya atau untuk errornya seperti itu. Jadi setelah delta ini akan digunakan karena di sini ada delta ya, kita anggap aja di neuron terakhir ada delta, maka kita bisa mengupdate vertex yang di depannya. Vertex yang di depannya itu adalah misalkan kita sebut yang ini adalah vertex C ya. Yang ini kita sebut dia dengan jangan B ya, ini D aja ya. Jadi vertex C ini bisa diupdate dengan delta ini. Biasanya adalah C sebelumnya kita sebut aja dengan T-1 atau sebelumnya ditambah dengan delta dikalikan dengan learning rate biasanya ya, dikalikan dengan C pada T-nya ya, seperti itu ya. Jadi di CT salah ini CT-1 ya, salah saya. Oke, jadi CT atau bobot pada waktu T adalah bobot pada waktu CT sebelumnya dikalikan dengan delta, delta ini adalah errornya, dikalikan dengan learning rate, nah learning rate dan dikalikan dengan CT-1 sebelumnya ya. Jadi dia mengupdate-nya berprosesnya seperti itu. Nah, proses pengupdatean ini juga setelah diupdate, dia akan mendapatkan nilai yang di bagian sebelah sini. Nilai kita butuh untuk bagian yang sebelumnya, bagian yang setelahnya, yang bagian ini yang saya highlight itu kita membutuhkan deltanya lagi. Nah, biasanya deltanya itu berurutan. Delta ini misalkan adalah yang pada bagian output, pada hidden layer misalkan kita sebut dia dengan do 1 ya. Jadi di sini ada nanti adalah do 1. Do 1 ini digunakan untuk apa? Untuk mengupdate yang D. Ya, alias vertex yang di depannya dan juga digunakan untuk mengupdate bias pada neuron di depannya ya. Jadi biasnya juga diupdate berdasarkan delta atau yang kita sebut dengan D1 ini ya. Ada delta, delta ini berarti untuk bias yang di bagian mana? Ya berarti bias bagian sebelah sini ya. Jadi dia delta ini ada biasnya seperti ini. Jadi maka ya kita mengupdate delta dengan bias. Mengupdate vertex C dengan biasnya. Sementara kalau ada di sini adalah kita sebut dengan beta lagi ya, ada biasnya juga, maka dia mengupdate bagian bias yang sebelah sini dan vertex yang bagian D. Seperti itu ya. Nah, setelah itu juga kan di sini masih hidden layer ya. Jadi masih hidden layer. Jadi di sini masih perlu mengupdate bagian bobot yang depan yaitu A11 kita sebutnya tadi. Maka kita bisa menggunakan ya kita tulis aja dia adalah do 2 ya. Do 2 itu apa? Ya sebagian pengupdatean untuk mengupdate A11 ya. Jadi dia adalah do 2. Kalau di sini kita sebut dengan do 1, di sini kita do 1 kita sebut yang di depannya adalah do 2. Didapat dari mana? Didapat dari kalau delta ini tadi adalah pengurangan antara target dengan output, maka do 1 adalah turunan dari delta ya. Jadi dia turunan pertama dari delta, untuk do 2 dari mana? Turunan pertama dari do 1. Dan seterusnya begitu sampai dia prosesnya sudah mengupdate seluruh vertexnya. Nah, di sini untuk proses kalau 2 layer ini, maka do 1, do 2-nya, do-nya sampai do 2 saja. Kenapa? Karena di depan ini kan sudah input ya, sudah tidak ada lagi vertex yang di depannya, sehingga berhentilah dia di do 2. Seperti itu. Nah, do 1 dengan do 2 menghitungnya dengan cara menggunakan momen atau menggunakan turunan pertama dari dari delta ya, salah ya. Ini do 1 adalah turunan dari delta, sementara do 2 adalah turunan dari do 1. Bagaimana Pak menghitung turunannya, kan tidak ada fungsinya. Benar, tidak ada fungsinya. Maka kita bisa menggunakan rumus rumus momen biasa yaitu adalah Y1 atau kita sebut aja dia kalau misalkan kita punya nilai yang pada waktu T, maka YT minus YT min 1 dibagi dengan X ya, XT min XT min 1. Ini adalah momen atau gradien ya. Jadi sama saja.
Kalau dalam kasus ini, maka yang dipakai YT-nya adalah output. Output apa yang dipakai adalah output dari output dari neuronnya pada waktu T dikurangkan dengan output pada neuronnya pada waktu T-1 ya, dibagi dengan inputnya. Inputnya itu mana? Inputnya ya berarti dari bagian A, B, dan C ini ya karena dia ada tiga ya maka kita tinggal kurangkan saja sesuai dengan vektornya. Seperti itu ya. Nanti digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengupdate bagian dari vertex karena ini adalah D1 bagian dari vertex D ini. Seperti itu ya. Jadi D1 Do1 ini dipakai untuk mengupdate D dan biasnya ya. Jadi, karena ada biasnya sebab pada setiap neuron ya kecuali neuron input. Nah, selanjutnya setelah, kita dapat D1 dia kita juga nanti menghitung D2 di mana bagaimana cara menghitung D2 ya sama, dia itu adalah menggunakan nilai sebelum dikurangi dengan nilai sekarang dibagi dengan, apa perubahannya ya, sama aja pakai YT min 1 dibagi dengan XT min 1 seperti itu. Nah, apa yang berubah? Ya berubah tentu saja adalah yang berubah nilai fungsinya yaitu A-nya berapa gitu kan. Kalau dalam kasus ini adalah A ya. Kalau dalam kasus ini ya A1, A2, A3 itu berubahnya seperti apa. Dan dia melekat pada bagian tersebut atau melekat pada neuron tersebut. Nah, ini sedikit tambahan untuk apa namanya? Untuk bagian penghitungan atau bagian back propagation. Nanti bagaimana mengupdate-nya rumusnya sama ya. Jadi kalau misalkan ini adalah yang mau ada C, maka CT sama dengan CT-1 dikalikan delta gini kan ya, dikalikan learning rate dikali dengan CT-1 atau nilai sebelumnya. Kalau D bagaimana? Ya berarti DT sama dengan DT-1 ditambah dengan Do1 karena D adalah pakainya Do1 dikali learning rate dikali DT-1. Kalau A bagaimana ya? Sama berarti AT seperti ini ya. AT sama dengan AT-1 gitu kan ya. Ditambah delta seperti ini dikali dengan learning rate dikali dengan D dikali dengan A ya, salah bukan D ya. T-1 seperti ini. Jadi menggunakannya seperti itu untuk mengupdate-nya. Oke, ini bukan delta ya, kita sebut dia dengan Do2 ya, seperti itu. Jadi pengupdate-annya prosesnya dari depan ke belakang dia berhenti pada vertex yang sebelah sini. Pada vertex A1 dia berhenti di sini, namanya adalah backpropagation. Nah, untuk satu epoch salah. Untuk satu kali proses ini kita membutuhkan satu data ya, satu data saja. Jadi data pertama. Nah, data pertama sudah selesai, maka masuklah ke data kedua, masuklah ke data ketiga dan seterusnya dia sudah mengalami feed forward, back propagation untuk setiap data seperti itu. Setelah selesai data semua, maka disebutlah satu epoch. Jadi satu epoch itu adalah satu kali memasukkan seluruh data. Masukkan seluruh data ke neural network ya. Saya sebut seperti ini ya. Jadi satu epoch itu adalah satu kali memasukkan seluruh data ke neural network. Seperti misalkan kita menggunakan 100 epoch, berarti kita 100 kali memasukkan seluruh datanya. Misalkan ada 50 data, maka satu epochnya itu dihitung adalah 50 data tersebut dimasukkan ke dalam 50 data tersebut dimasukkan ke dalam neural network. Itu baru satu epoch. Lalu selanjutnya adalah dua epoch, ya 50 yang lagi. Dia sama gitu kan, dia berulang. Seperti itu ya. Jadi satu epoch itu adalah keseluruhan data sudah masuk ke neural network dan dia juga sudah mengalami proses feed forward dan back forward. Seperti itu ya. Jadi satu data mengalami feed forward, back forward. Terus setelah itu, setelah mengupdatean satu data selesai, maka data kedua, data ketiga, sampai data ke-50. Setelah data ke-50 selesai, dia akan balik lagi ke data pertama dan memulai epoch kedua. Seperti itu ya. Jadi 1 sampai 50 itu data, kalau misalkan ada 50 data, maka satu epoch itu adalah 50 kali memasukkan. Seperti itu ya, 50 kali data dimasukkan, ada proses feed forward dan ada proses back forward untuk setiap datanya. Seperti itu. Pak, apakah satu epoch itu bisa kita gunakan, apakah selalu dia itu sesuai dengan jumlah data? Tidak.
kita bisa menggunakan epoch itu bergantung dari data kita, misalkan terlalu lama kalau misalkan ada 10.000 ya, ada 10.000 data, kita sebut aja ada 10.000 data gitu kan ya. Kan ini kalau datanya image terlalu satu epochnya terlalu lama, Mbak, karena ada 10.000 epoch ya. Maka kita bisa gunakan batch ya. Kita bisa jadikan 10.000 ini ini 10.000 jadi ber-batch-batch di mana satu batch-nya itu dihitung dengan satu epoch. Misalkan saya jadikan 10 batch gitu kan ya. 10 batch berarti satu batch-nya adalah 1.000 data ya. Nah, karena 1.000 data, maka satu sampai 1.000 dia masuk ke EPO 1, gitu kan ya. EPO 1. Sedangkan kalau dari, 1.001 gitu kan ya, 1.001 sampai 2.000 gitu kan ya, dia masuk ke EPO 2. Dan seterusnya seperti itu sampai 10.000 berarti ada 10 epoch. Dan di sini Pak, epochnya kan di ini tidak berulang datanya. Iya tidak berulang, tapi itu boleh ya. Namanya menggunakan batch. Jadi satu batch itu sesuai dengan ukuran kita mau datanya itu bagaimana, berapa, seberapa banyak, sesuaikan dengan banyaknya data yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi ini untuk dasar neural network. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe neural network beserta ya saya berikan contohnya sedikit. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah yang tadi, yang biasa, ya ini normalnya disebutnya dengan ANN, ya ini adalah tipenya adalah JP General ya. General, nah tipe general itu maksudnya apa? Dia tidak spesialis di ini tertentu, di apa? Dia bukan spesialis di bagian tertentu gitu kan ya. Jadi dia tipenya adalah general di masalah-masalah tertentu dia tidak spesialis di sana. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi ada proses ke kanan namanya feed forward, proses ke kiri namanya back propagation seperti itu. Nah, di sini kita biasanya ANN yang biasanya dipakai adalah bagian diberi nama dense network ya. Dense network. Jadi kalau kalian, tiba-tiba ada yang bilang dia menggunakan dense network, itu adalah ANN ya, artificial neural network. Cirinya apa? Cirinya adalah dia kalau dense network itu adalah ANN yang gitu kan ya, kita sebut dia yang apa? Yang, namanya fully connected, seperti ini. Jadi ANN yang fully connected itu contohnya seperti ini ya. Ini fully connected ya. Jadi kalau misalkan semuanya ada koneksi maka disebutnya adalah fully connected. Kalau nggak ada yang hilang, misalkan yang sebelah sini hilang, maka dia nggak fully connected ya seperti itu. Jadi ada yang hilang antara koneksinya maka dia disebutnya adalah partial connected. Nah, kalau dense network ini adalah ANN yang fully connected. Nah, dense network ini bisa dipakai di banyak hal ya, bahkan di tipe-tipe NN yang akan saya sebutkan nanti. Dia akan dipakai ya. Untuk apa? Untuk klasifikasi, untuk prediksi ataupun untuk yang lainnya. Nah, pada ANN ini kita sudah dibahas yaitu ada proses feed forward dan ada proses back propagation. Nah, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba terjadi overfitting? Nah, overfitting itu apa? Overfitting itu adalah kejadian di mana antara proses training dan proses testing itu gap-nya tambah besar ya. Misalkan seperti ini adalah proses training ya. Terus tiba-tiba ada proses testing itu sama seperti ini. Awalnya menaik seperti ini, tapi tiba-tiba dia seperti ini ya. Jadi kita lihat gap-nya antara yang sebelah sini dengan yang atas dengan bawah kita sebut ini train, ini adalah test misalkan. Maka gap-nya kelihatan dia lebih besar ya. Jadi karena lebih besar, maka di suatu tempat di daerah di sini itu mengalami namanya overfitting. Nah, pada overfitting ini bagaimana caranya mengatasinya kalau dense network? Caranya adalah dengan drop off ya, atau kita sebut aja dengan drop ya. Drop itu apa? Drop itu adalah menghilangkan neuron. Contoh saya hilangkan neuron yang sebelah sini ya. Saya hilangkan. Maka seluruh vertex yang terhubung dengan neuron tersebut harus hilang. Maka vertex ini, vertex ini, vertex ini sudah hilang ya. Itu adalah proses drop off. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan akurasi proses testing. Jadi dari yang awalnya seperti ini gitu kan ya, mungkin dia akan naik ke sebelah sini ya.
Tapi ada kasus juga dia ternyata proses trainnya yang turun ya, proses trainnya yang turun. Jadi kan dia hanya untuk mengurangi gap ya antara train sama testing, antara trainnya yang turun atau tesnya yang naik. Yang diharapkan adalah testingnya yang naik ya, seperti itu. Jadi pada proses pada kejadian overfitting yang diharapkan adalah proses testingnya akurasinya naik. Dengan cara apa? Dia itu dengan cara drop off atau drop saja dengan menghilangkan salah satu neuronnya. Hal ini terjadi kenapa? Ya, hal ini terjadi karena pada proses training gitu kan ya, dia sudah terlalu kaku pada data tersebut, terlalu kaku pada data trainingnya. Sementara sebenarnya ada juga variasi-variasi data yang mungkin pada saat masuk, dia jadinya tidak bisa memprediksi dengan benar, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk, artificial neural network atau contoh pertama ya. Contoh kedua adalah CNN. Nah, CNN ini sering yang kalian pakai, yaitu adalah convolution neural network. Nah, biasanya tipikalnya ada bentuknya seperti ini ya. Jadi ada bagian konvolusi, bagian pooling, konvolusi, bagian pooling ya. Seperti ini. Nah, ini ada berapa kali, Pak? Ya, ada banyak ya. Ada banyak sekali gitu kan ya. Ada yang bahkan VGG 16 itu berapa kali konvolusi, berapa kali pooling ya. Konvolusinya 2 kali dulu baru pooling dan seterusnya seperti itu. Dan ingat-ingat bahwa di setiap konvolusi ini harus ada yang dinamakan dengan kernel. Nah, kernel ini kita bisa tentukan teman-teman ya. Kita bisa tentukan, maksudnya tentukan bagaimana bisa menggunakan kernel yang kita tahu ya. Misalkan kita pakai kernel Sobel, kernel Robert, kernel Prewitt atau yang lainnya. Atau ya untuk penelitian-penelitian sekarang itu biasanya menggunakan yang dinamakan dengan learnable kernel. Learnable kernel ini apa? Ya kernelnya berubah-ubah ya. Kernelnya berubah-ubah sesuai dengan apa itu, sesuai dengan permintaan atau kesesuaian dari bagian, klasifikasi, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke, bagian, khususnya, jadi pada CNN ini ada 2 bagian ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah bagian fitur extraction, ini adalah bagian fitur extraction dan ada bagian classification ya. Jadi seperti ini ya, di sini. Nah, di sini udah terlihat ya, itu adalah dibilangnya adalah fully connected layer atau kita sebut aja dengan dense network ya. Nah, dan network ini apa ya? Ini sebenarnya adalah ANN ya, teman-teman ya. Jadi, proses belajar pada CNN itu sebenarnya terhenti pada bagian sebelah sini. Jadi, yang proses feed forward, ada proses feed forward ke sebelah sini, ada proses back forward ke sebelah bawah. Nah, itu proses belajarnya yang mengupdate bobot itu hanya ada pada fully connected layer-nya. Nah, pada yang depan ini buat apa, Pak? Yang buat depan ini yang perkalikan konvolusi, pooling, dan seterusnya itu digunakan untuk mengekstrak fitur ya teman-teman ya. Pada terakhir dia akan ada flatten layer-nya ya, di mana dia akan menjadi input dari dense network, dari flatten. Nah, flatten itu tujuannya untuk apa? Merubah dari array 2 dimensi atau 3 dimensi menjadi 1 dimensi saja. Karena inputan dari dense network yang bentuknya seperti ini kan inputannya hanya 1 dimensi ya, 1 array saja, seperti itu. Nah, jadi itu untuk, CNN. Jadi kita, ada berapa kali konvolusi, ada berapa kali pooling, ada konvolusi lagi, terus pooling lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang konvolusi kita sudah belajar, yaitu adalah mengalihkan dengan kernel. Nah, bagaimana dengan pooling? Pooling itu apa? Biasanya kita sebutnya pooling itu adalah untuk mempermudah dari suatu fitur, misalkan kita punya fiturnya adalah 5561 misalkan seperti ini. Nah, kalau kita pakai max pooling, kita sebutnya adalah max pool gitu kan ya, itu maka yang dia akan menjadi satu nilai ya, dari 5561 menjadi berapa ya, max 6 aja gitu kan ya. Kalau pakai min pool dia akan menjadi berapa? Maka menjadi satu. Jadi pooling ini sebenarnya setelah dia jadi kernel gitu kan ya, setelah dia dikalikan konvolusikan dengan kernel, maka dia menggather atau mengumpulkan data dan kita mau max pool atau min pool atau kita bisa pakai average pool ya. Nah, Faragi pool berarti berapa nih? 5 tambah 5, 6 tambah 1 itu kan berarti 17 ya. 17 bagi 4 ya sekitar 4, sekian gitu kan ya. Jadi 4,25 ya. Jadi sekitar 4,25 atau, nilainya adalah 4,25. Kalau max pool yang diambil adalah 6, kalau min pool diambil adalah 1, kalau average pool yang diambil adalah 4,255. Jadi setelah pooling itu jadi satu lagi ya, jadi satu layer lagi, misalkan jadi 1 dimensi. 1 dimensi, kalau di sini ada 3 layer, 3 layer ini adalah
karena dia, RGB mungkin ya, seperti itu. Dan selanjutnya setelah di-pooling, dia jadi satu nilai lagi dari bagian kernelnya, dari bagian habis fitur map-nya ya, setelah dikonvolusikan dengan kernel. Nah, setelah pooling, maka dikonvolusi lagi, misalkan seperti itu. Boleh ya, terus-menerus seperti itu. Jadi diulang berkali-kali. Nah, arsitektur ini banyak orang yang menggunakan ya. Kita banyak bisa menamakan sesuai dengan berapa kali max pool, berapa kali pooling, berapa kali konvolusi, itu, biasanya ada yang sebutnya dengan, VGG 16, di mana ada dia 16 layer, VGG 19 layer, ResNet 50 layer ya, seperti itu. Jadi dia sudah memperkirakan, layer-nya itu ada berapa, gitu kan ya. Yang mana residual net setiap nama tersebut, setiap nama-nama pada CNN yang, nama algoritmanya atau nama network-nya itu sesuai dengan, kebutuhannya ya. Kalau misalkan, VGG ternyata bagus untuk, gambar, oke silakan. Resnet ternyata gambar yang bagaimana dan seterusnya seperti itu. Jadi dia menyesuaikan ya, dan kita juga bisa membuat sendiri ya untuk convolution network. Misalkan, saya kasih nama Octanet ya boleh gitu kan ya, asal dia tidak berbeda dengan, yang sudah ada, seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk convolution neural network. Jadi dia sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian fitur extraction, yang kedua adalah bagian classification, di mana bagian classification-nya ini dia menggunakan biasanya kalau AVGG dan seterusnya itu yang sudah umum dipakai, dia menggunakan fully connected atau kita sebut dengan dense network ya. Nah, tapi apakah ada Pak, kalau misalkan ternyata yang bagian classification ini kita ganti? Boleh, kita ganti dengan proses klasifikasi yang lain. Kita hanya menggunakan, CNN-nya atau neural network-nya untuk mengekstrak ya. Jadi kita yang pakai hanya fitur ekstraksinya saja boleh sampai sini. Nah setelah itu kita pakai SVM misalkan ya, boleh. Pakai KNN boleh, silahkan. Dia menggunakan bagian-bagian, yang lebih mudah ya. Jadi kan kalau yang bagian artificial neural network itu kan agak lama ya, karena, setelah diekstrak terus baru dia belajar dari hasil ekstrakannya. Sementara kalau SVM, KNN, dan lain-lain dia kita bisa atur gitu kan ya, lebih mudah untuk lebih cepat untuk dikerjakan ya dibandingkan dengan, ANN seperti itu. Dan pada beberapa kasus ternyata kemudahan ini juga memberikan, apa ya namanya ya, memberikan akurasi yang tinggi ya, seperti itu. Jadi, pada bagian klasifikasi pada CNN boleh menggunakan bagian yang lain atau menggunakan proses klasifikasi yang lain, seperti itu. Nah ini ya contohnya sudah umum ya di internet ya, bisa VGG, Viga ResNet atau, yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, tipe yang ketiga, yaitu adalah LSTM yang kita sebut dengan long short term memory. Ini apa bedanya dengan, apa bedanya dengan neural network yang sebelumnya? Ya bedanya adalah arsitekturnya ya, di mana di sini arsitekturnya inputnya misalkan ini adalah input vektor ya, ini input vektor pada waktu tertentu. Nah, jadi dia kalau di sini adalah T, maka input yang sebelah sini kan ada nih, ada CT-1, ada HT-1. Jadi sebelah kirinya ada juga sama ya, kotak yang sama gitu kan ya, kotak yang sama isinya tapi inputnya adalah XT-1, seperti itu ya. Jadi vektor yang sebelumnya. Seperti itu dan seterusnya. Kalau misalkan inputnya ada 7 berarti kan ini, periodiknya ada 7 maka kita XT-1, XT gitu kan ya, dia akan ada 7 ya, akan ada 7 di mana setiap 7 itu memiliki satu neuronnya itu, satu kotaknya ini namanya bukan neuron lagi tapi kita sebut dengan blok ya, kita sebut dengan blok. Jadi disebutnya satu blok. Nah, di setiap blok ini ada ininya sendiri ya. Yang pertama ini ada, sebagai inputan yaitu adalah memory from previous block gitu kan ya, ini CT gitu kan ya. Terus ada HT-1 yaitu adalah output dari previous block. Jadi kita sebut dengan misalkan blok sebelumnya adalah XT-1 maka dia adalah output dari, blok sebelumnya dan memori dari blok sebelumnya. Kalau ada 7 berarti kita sebut dia ada 7 nanti ya. Jadi ada 7 blok, seperti itu ya. Jadi namanya lagi bukan neuron lagi tapi blok. Di setiap blok ini ada, fungsi aktivasinya sendiri yang biasanya dipakai yang itu adalah sigmoid ya dan ada hyperbolic ya.
Di sini ini berarti ya fungsi aktivasinya, ini fungsi aktivasinya, ini fungsi aktivasinya, ini fungsi aktivasinya. Di mana kalau yang ini adalah nilainya diapain ya. Jadi dia ditambah ya. Berarti di sini kita membacanya bahwa adalah CT-1 ditambahin dengan nilai XT ya, seperti itu. Dan ini CT-1 juga sama ditambahin gitu kan ya. Kalau yang sebelah sini ini ditambahin dengan apa? Maka yang ditambahin ini adalah dengan yang warna HT ini ya. Jadi di sini ada HT. Nah, ini. Jadi dia ditambahin HT dengan ini ditambah bias ya. Jadi minimal dia ada tiga pertambahan, yaitu adalah dari output dari yang sebelumnya ditambah dengan input yang dari sekarang ya, XT-nya sendiri ditambah dengan biasnya yaitu adalah di sini dikasih lingkaran merah ya, yaitu antara 0, 1, 2, 3. Jadi dia ada 4 ya. 0, 1, 2, 3 ada 4. Jadi ada 4 bias di satu blok. Bias pertama untuk bagian depan, gitu kan ya. Ini bagian depan namanya. Terus sebelah sini adalah bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Dan setiap itu pasti punya 4 bagian ya. Nah, di sini ada namanya forget gate, ada yang lain-lain, ya itu nanti silahkan bisa dipelajari sendiri ya. Jadi saya hanya menjelaskan tentang teknisnya saja, seperti itu ya. Jadi dia akan ada 4 di mana 3 diantaranya menggunakan sigmoid, satu pakai hyperbolic. Nanti setelah di sini, nah kita kalikan lagi nih dengan hasil dari pertambahan CT-1 dikalikan dengan output yang sebelah sini. Jadi ini adalah sudah merupakan alurnya ya. Alurnya bagaimana dia bekerja, akhirnya kita keluar nanti akan ada HT dan ada CT minus CT ya. Sebentar saya iniin ke bawah. Ada mana ini? Ada CT seperti ini ya. Jadi outputnya adalah HT sama CT gitu kan ya. Nah untuk HT-nya nanti digunakan untuk apa? Ya gunakan untuk outputnya dari previous ini XT untuk yang XT plus satu misalkan seperti itu dan seterusnya seperti itu ya. Dia sesuaikan dengan berapa banyak bloknya yang dipakai. Ini adalah LSTM. Biasanya digunakan untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk periodik ya. Karena kita punyanya adalah XT, XT-1 dan seterusnya yang dia datanya adalah data periodik. Nah, sementara kalau misalkan CNN tadi yang dipakai ini untuk apa? Biasanya dipakai untuk image ya. Kalau yang ini dipakainya secara general ya teman-teman ya. Nah, Pak, apakah LSTM nggak bisa untuk dipakai pada misalkan pada gambar? Bisa, dipakai untuk klasifikasi teks juga bisa ya. Jadi dia menggunakan klasifikasi teks dengan melihat kata-katanya ya, bisa seperti itu, bisa. Cuma nanti pada proses klasifikasinya terakhir dia pasti menggunakan salah satu antara dense network atau SVM atau bagian yang klasifikasi yang lain. Karena di sini output dari LSTM hanya berupa vektor ya. Kalau misalkan inputnya vektor, maka outputnya juga vektor. Kalau inputnya single data, maka outputnya juga single data. Seperti itu ya. Jadi dia single datanya itu maksudnya CT-nya sendiri, HT-nya sendiri ya. Berarti kan dia jadi fitur tersendiri gitu kan ya. Sama seperti yang pada saat CNN, bahwa di sini ya CNN itu bagian sininya aja gitu kan ya. Bagian ekstraksi fitur. Sementara bagian untuk mengklasifikasinya, dia masih menggunakan dense network atau bagian yang lain misal atau algoritma yang lain yaitu adalah SVM atau KNN seperti itu. Jadi untuk LSTM ini bisa nggak? Bisa, cuman dia spesialis di periodik. Nah, karena periodik bisa jadi misalkan kata-kata yang sebelumnya bisa ya seperti itu ya. Jadi dia bisa digunakan hampir semua network ini bisa digunakan untuk apapun yang kalian mau klasifikasikan, objeknya apapun, tapi mereka punya spesialisasi sendiri. Kalau tip LSTM dia itu adalah periodik, kalau misalkan CNN biasanya adalah yang berbasis image gitu kan ya. Sedangkan untuk ANN ini general ya, yang berbasis variabel saja. Ya variabelnya didapat dari mana? Boleh dari ekstraksi fitur CNN atau bahkan ekstraksi fitur dari LSTM seperti itu ya. Jadi apa yang sebenarnya yang umum yang secara general itu adalah bagian dari ANN atau Artificial Neural Network itu yang biasanya kita gunakan untuk mengklasifikasikan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada minggu ini. Jangan lupa untuk mensubmit progresnya ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.